Abu Nawas dikejar sosok misterius. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asyiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Abu Nawas berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin sudah aku katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan wajahnya pura-pura ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan, hingga saya terlambat datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu Abu Nawas?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari.
Lihatlah bayangan hitam ini, Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya kemanapun saya menghindar. Teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari, mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Abu Nawas kebingungan masih hidup atau sudah mati. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bahwa dirinya berada di alam kubur. Dalam mimpinya itu, ia juga berjumpa dengan beberapa tetangganya yang sudah meninggal. Ketika waktu menjelang pagi, ia pun terbangun dari mimpinya. Namun Abu Nawas tetap berbaring di atas tempat tidurnya. Ia terlihat kebingungan dengan mimpi yang barusan dialaminya, sebab mimpinya itu seperti kenyataan. Dalam hati Abu Nawas bertanya-tanya, "Aku sudah mati atau masih hidup?" Di saat tengah kebingungan, sang istri menghampirinya. "Kenapa masih tiduran? Ayo bangun, sholat subuh," kata sang istri. "Sholat subuh? Bukankah aku sudah mati?" tanya Abu Nawas. "Jangan bodoh, kalau mati tanganmu pasti terasa dingin," jawab sang istri. Segera saja Abu Nawas bangun dari tempat tidur dan menunaikan sholat subuh. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya. Ketika sudah berada di hutan, ia mulai menebang kayu menjadi potongan-potongan kecil. Karena waktu itu sedang musim dingin, angin pun berhembus silih berganti. Hal ini membuat sekujur badannya merasakan kedinginan. "Aku pasti sudah mati. Tangan dan kakiku terasa dingin sekali. Aku harus berhenti bekerja karena mayat tidak bekerja," pikir Abu Nawas. Dan karena mayat tidak berjalan, Abu Nawas pun berbaring di atas rerumputan. Tidak berapa lama kemudian muncul sekawanan serigala. Mereka lalu menerkam dan memangsa keledai milik Abu Nawas. Anehnya, Abu Nawas malah membiarkan hal itu terjadi. "Teruskan saja, ambillah keuntungan dari orang mati," ucap Abu Nawas dari posisinya yang terlentang. "Andai saja aku masih hidup, tak akan kubiarkan kalian berbuat seenaknya terhadap keledaiku," lanjut Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore dan perut sudah merasakan lapar, ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, sang istri bertanya kepada Abu Nawas, "Mana kayunya?" Abu Nawas menjawab, "Sewaktu di hutan, ternyata aku sudah mati. Sebab tangan dan kakiku terasa dingin. Tidak mungkin kan mayat bekerja?" Sang istri hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu mana keledainya?" tanya sang istri kembali. Abu Nawas menjawab, "Dia dimangsa kawanan serigala." Istrinya pun terkejut dan bertanya, "Kau membiarkan hal itu terjadi?" Abu Nawas menjawab, "Dengarlah wahai istriku, kawanan serigala itu licik. Mereka hanya berani mengambil keuntungan dari orang yang sudah mati. Seandainya aku masih hidup, pastinya tidak akan kubiarkan." Sontak sang istri menjadi emosi. "Kalau kau sudah mati, ngapain balik ke rumah? Harusnya pulang ke kuburan," bentak sang istri. "Itu kan karena aku merasa lapar,"
jawab Abu Nawas singkat. Hah? Lapar? Mana ada mayat merasakan lapar? Balas sang istri. Sesaat Abu Nawas terdiam dengan wajah kebingungan. Ya Allah, sebenarnya aku sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjukmu, teriak Abu Nawas. Abu Nawas menjelma menjadi setan. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, oh, ya boleh. Kalian boleh memukul setan. Bila perlu, pakai tongkat kayu biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Woi, apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sudah memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu pakai tongkat kayu biar kapok, ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya, tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu, di daerah Mesir ada tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua darinya. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri, meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, wahai Tuhanku, hamba mohon kepadamu, tolonglah hambamu ini.
berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu goa tersebut. "Mau apa kau datang kemari?" tanyanya. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. Hanan pun lalu menceritakan kenapa ia melakukan pengembaraan. "Saya tidak tahu, Tuan, harus pergi kemana. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dengan kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu mulai menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahan. Tiba-tiba, beberapa orang penduduk kota mencegatnya di jalan dan bertanya, siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir." "Dengan apa kau kesini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya, Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian, datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan. Orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramah tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya itu. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin, maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin, tapi ia berpura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan, dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapatkan pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil, dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian yang mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikan 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap Baginda Raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini, sebab pakaiannya yang terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu, raja ingin mengujinya. Apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya? "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku,
kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja. "Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya," timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan kepada saudagar agar berdamai dengan Hanan. Sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun, sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini, penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri raja. Sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan meminta pesta pernikahan ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinannya dengan sang putri. Mendengar penjelasannya tersebut, sang raja semakin tergoda. "Ah, soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya," kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risau, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. "Kini kau adalah suamiku, dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah uang 50 dinar ini, tinggalkan negeri ini. Kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman, dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga, Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasehat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura, sang putri menjawab, "Tadi malam datang utusan beberapa kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan cepat-cepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan.
hingga akhirnya ia melihat seorang kakek sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di dalam rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangan. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh. "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya. Semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu memerintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda, guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasehat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya,
sang putri berhasil melepaskan cincin darinya. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggu orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasehat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya, mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasehat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja, menggantikan posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahannya dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra. Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sang putri berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu. Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu, yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikannya sebagai seorang istri. Akhirnya, Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun juga sangat membenci putra Hanan, yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam, Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya dari belakang. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang. Di tangannya, Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolongnya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian. Saya tahu maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil tapi bisa menemani cucu saya ini," tutur kakek tua. "Tentu saja boleh, Kek.
kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri," kata Hanan dengan tersipu malu. Cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra. Cara jitu menaklukkan kuda. Dikisahkan, ada ulama terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak. Di majelis tempat ia mengajar, terdapat ratusan santri yang menimba ilmu kepadanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Mubarak berjalan-jalan ke sebuah pasar. Setibanya di sana, tanpa sengaja ia melihat hewan kuda yang dijual dengan harga 40 dirham, harga yang sangat murah. Tiba-tiba terbesit niat untuk membelinya. Ia pun lalu bertanya kepada si pemilik kuda, "Kenapa kau jual dengan harga murah?" Pemilik kuda itu menjawab, "Kuda ini memiliki beberapa kekurangan." Abdullah bin Mubarak bertambah heran karena dari postur tubuhnya kuda tersebut terlihat sangat gagah dan sehat. "Memangnya apa saja kekurangannya?" tanya Abdullah bin Mubarak penasaran. "Kuda ini berlari pelan dan tidak bisa mengejar musuh. Kuda ini juga mudah lelah jika berlari sehingga mudah dikejar oleh musuh. Dan satu lagi, ketika di tempat yang seharusnya tenang, kuda ini malah suka meringkik dan bersuara keras sehingga mengganggu istirahat orang-orang." Jelas si penjual. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak baru memahaminya. Bahkan ia berkata bahwa harga 40 dirham masih terlalu mahal. Lantas ia pun pergi dan tidak jadi membelinya. Beberapa hari kemudian, ia melihat salah satu muridnya menaiki kuda tersebut. Bahkan ia menyaksikan sendiri muridnya itu ikut berperang di medan pertempuran dengan kuda yang ditungganginya. Dan ajaibnya, kuda itu berlari dengan cekatan, tidak seperti yang dikatakan pemiliknya. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya. Ia lalu menghampiri muridnya dan berkata, "Apakah kamu tahu kekurangan-kekurangan kudamu?" Muridnya membalas, "Iya Tuan Guru, kuda ini memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang mereka katakan. Tetapi ketika aku membelinya, aku berkata di telinganya, 'Hai kuda, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa dan bertobat kembali kepada Allah. Oleh karena itu, lepaskanlah kekurangan-kekurangan pada dirimu.' Kemudian kuda ini menggerakkan kepalanya 3 kali seolah mengerti apa yang aku katakan. Dan kuda ini merespon dengan senang karena aku telah meninggalkan dosa-dosaku." Setelah mendengar penjelasan muridnya, Abdullah bin Mubarak baru mengerti bahwa kekurangan-kekurangan kuda itu berasal dari pemilik kudanya dulu, bukan dari kudanya. Seperti halnya kuda-kuda yang dinaiki orang-orang kafir. Saat berperang, mereka selalu melaknat dan terkadang menjatuhkan penunggangnya ke tanah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Uskuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uskuri. Wallahu a'lam bishawab.